Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis dan hukum-hukum klasifikasi di dalam logika. Kalau video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang arti penting klasifikasi di dalam logika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan hukum-hukum klasifikasi di dalam logika. Jenis-jenis klasifikasi atau macam-macam klasifikasi di dalam logika itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya klasifikasi logis dan ada yang namanya klasifikasi dikotomis. Yang pertama klasifikasi logis. Klasifikasi logis itu pengklasifikasian atau penggolongan beberapa kelompok ke dalam satu himpunan dimulai dari genus ke spesies terdekat. Demikian seterusnya sampai infimae spesies. Misalkan ada hewan ini. Nah, hewan ini kemudian dibagi-bagi lagi menjadi banyak macamnya. Seterusnya seperti itu sampai terakhir. Misalkan ada ikan air tawar, ada hewan tawar, ada hewan air, ada hewan darat. Hewan air terbagi lagi menjadi begini. Nah, air terbagi lagi seterusnya seperti itu. Jadi terus-terusan dibagi sampai batas yang terakhir yang paling banyak. Jadi ada konsep dibagi menjadi subkonsep, subkonsep dibagi lagi menjadi subkonsep lagi, seterusnya sampai lengkap. Nah, klasifikasi logis itu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Contoh klasifikasi logis ya. Indonesia. Indonesia itu ada Jawa. Bisa diklasifikasikan menjadi Jawa, menjadi Kalimantan, dan seterusnya. Disebutkan sampai banyak kali pulau-pulau yang ada di Indonesia. Lalu, Kalimantan itu klasifikasikan lagi. Masih bisa diklasifikasikan menjadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan seterusnya. Masih banyak, sampai semuanya tercangkup. Lalu Kalimantan Timur misalkan ini masih bisa dibagi lagi sampai seterusnya hingga ke tingkat RT bahkan tingkat individu. Nah, begitulah kira-kira contoh dari klasifikasi logis. Klasifikasi logis ini tentu bermanfaat bagi logika, bagi ilmu pengetahuan. Pengembangan logika, pengembangan pengetahuan sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya. Tetapi tentu saja ada kekurangan dari klasifikasi logis ini. Klasifikasi logis ini mempunyai kekurangan. Kekurangannya adalah karena pengetahuan manusia itu terbatas. Pengetahuan kita sebagai manusia ini terbatas, maka klasifikasi logis ini akan sulit untuk mencapai klasifikasi yang lengkap. Sulit, karena kita pengetahuannya terbatas. Tidak mungkin kita tahu isi dari seluruh hewan. Itu susah. Susah untuk diklasifikasikan. Sehingga susah untuk menjadi klasifikasi yang lengkap. Ini membantu, tetapi ini susah untuk menjadi klasifikasi yang lengkap. Cukup berat. Ini kekurangan dari klasifikasi logis. Yang berikutnya ada yang namanya klasifikasi dikotomis. Klasifikasi dikotomis itu menggolongkan atau mengklasifikasikan sebuah genus menjadi dua spesies yang bertentangan. Jadi dia membagikannya hanya dua, tetapi antara dua itu menjadi bertentangan. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu berbeda secara bertentangan perbedaannya. Pemisahnya seperti itu. Pengklasifikasiannya seperti itu. Itu klasifikasi dikotomis. Contohnya klasifikasi dikotomis itu seperti ini. Ada makhluk diklasifikasikan lagi menjadi ada makhluk hidup dan makhluk mati. Antara hidup dan mati ini kan dikotomis, bertentangan secara langsung. 180%, 180 derajat berbeda. Ada hidup. Hidup ini masih dibagi lagi. Ada makhluk hidup yang rasional, ada makhluk hidup yang irasional, yang tidak rasional. Ini masih bisa dibagi lagi, dibagi. Antara rasional dan irasional ini kan
bertentangan. Jadi dikotominya dibagi menjadi dua dan dua itu menjadi bertentangan. Nah, klasifikasi logis itu seperti itu. Kelebihannya kalau klasifikasi dikotomis, itu klasifikasi dikotomis ini lebih bisa lengkap daripada klasifikasi logis, tetapi ia juga memiliki kekurangan. Kekurangannya jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ia menjadi rentan membuat kerugian, seperti contoh pada yang sudah saya sebutkan di video arti penting klasifikasi. Di situ saya memberikan contoh, ada orang kecelakaan, diklasifikasikan lagi yang mau menolong ini selamat atau bukan, NU atau Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, yang seperti ini kadang membuat tidak ada membuat kerugian tersendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tetap ini juga penting dalam pengembangan keilmuan. Klasifikasi itu mempunyai hukum. Ada hal-hal yang harus dipatuhi untuk membuat klasifikasi. Yang pertama, dasar pijaknya itu harus sama. Jadi kalau kita mengklasifikasikan satu genus, satu konsep menjadi subkonsep-subkonsep, satu genus menjadi spesies-spesies, maka dasar pijaknya ketika kita membagikan itu harus sama. Tidak boleh beda. Yang kedua, klasifikasi itu harus betul-betul memisahkan. Tidak boleh misalkan kita membagi huruf menjadi A, B, C, D, E. A ini ternyata bagian dari B. Enggak bisa. Kita harus betul-betul memisahkan. A harus betul-betul terpisah dengan B. Tidak boleh antara A dan B itu ada sebagian yang ikut terhadap A dan sebagian tergabung ke terhadap B dan seterusnya. Tidak boleh, harus betul-betul terpisah. Hukum klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi itu harus lengkap, mencangkup semuanya. Tidak boleh klasifikasi itu hanya berhenti dalam beberapa jenis saja. Harus lengkap semuanya. Kalau huruf ya harus lengkap A sampai Z. Tidak boleh hanya A, B, C saja. Begitu. Jadi hukum klasifikasi ini seperti ini. Untuk lebih memudahkan, saya akan memberikan contohnya bagaimana hukum klasifikasi ini diterapkan secara benar dan salah dari 3 hukum ini. Mari kita lihat contoh dari hukum dasar, hukum klasifikasi yang pertama, yaitu dasar pijak harus sama. Dasar pijaknya harus sama. Contoh yang benar, membagi orang Indonesia menjadi orang Papua, orang Jawa, orang Bali, orang Kalimantan, dan seterusnya. Jadi dasar pijaknya sama. Ini adalah pulau. Ada pulau Papua, ada pulau Jawa, ada pulau Bali, ada pulau Kalimantan. Sehingga dibagikan seperti ini. Ini setara. Pijakannya sama. Jadi ini klasifikasinya benar. Kalau salah bagaimana? Misalkan ini. Dasar pijaknya tidak sama. Membagi orang Indonesia menjadi dosen, mahasiswa, Dayak, Bugis, pintar, agamis. Antara dosen dan Dayak, antara Dayak dan agamis, ini beda. Dasar pijaknya nggak sama. Kalau Dayak itu suku, dosen itu pekerjaan, agamis ini agamanya. Dan ini mestinya pembagiannya itu harus setara seperti yang di atas itu. Dasar pijaknya harus sama. Dasar pijaknya harus sama. Begitu. Jadi ini dasarnya tidak sama yang kedua, sehingga ini klasifikasi yang salah. Yang berikutnya, contoh penerapan hukum, contoh yang penerapan hukum yang benar dan salah dari hukum klasifikasi harus betul-betul memisahkan. Kalau yang benar itu seperti ini. Membagi mahasiswa menjadi, ada mahasiswa yang usia di atas 20 tahun dan ada mahasiswa yang di bawah 20 tahun. Nah, jadi ini kan jelas. 20 tahun ke atas itu masuk ke sana, 20 tahun ke bawah masuk ke sini, misalkan kanan kiri ya. 20 tahun ke atas itu masuk ke kiri, 20 tahun ke bawah itu masuk ke kanan. Itu penggolongannya jelas. Jelas pemisahannya. Jadi betul-betul memisahkan. Tidak ada yang lain menjadi bagian yang
menjadi bagian yang lain gitu. Kalau yang salah seperti apa? Yang salah ya seperti ini. Membagi mahasiswa menjadi usia 20 tahun ke atas masuk ke kiri, usia 18 tahun ke atas masuk ke kanan. Ini repot. Yang usianya 21 ini bisa masuk ke 18, bisa juga masuk ke 20. Nah, kalau seperti ini betul tidak memisahkan. Ya, karena tidak memisahkan, maka ini salah. Klasifikasinya menjadi klasifikasi yang salah. Harus tegas memisahkan, betul-betul memisahkan sebagaimana contoh yang benar di atas. Yang berikutnya, contoh dari penerapan hukum klasifikasi harus lengkap. Klasifikasi harus lengkap, tidak boleh ada yang tersisa. Kalau yang benar contohnya seperti ini. Mahasiswa dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Ini sudah lengkap. Karena kalau klasifikasi dikotomis seperti ini kecenderungannya lengkap. Ya kalau nggak laki-laki ya perempuan. Nah seperti itu. Atau mahasiswa dibagi menjadi dua misalkan. Ada yang seperti tadi 20 tahun ke atas dan 20 tahun ke bawah. Itu sudah lengkap. Klasifikasinya lengkap. Seperti itu. Nah, kalau yang salah seperti apa? Yang salah seperti ini. Membagi mahasiswa menjadi ada mahasiswa Win Sunan Kalijaga dan mahasiswa UGM saja. Ini tidak lengkap. Ini salah. Kenapa? Loh, terus mahasiswa UNY masuk kemana? Mahasiswa UII masuk kemana? Mahasiswa UMY masuk kemana? Mahasiswa UAD masuk kemana? Dan seterusnya mahasiswa UI, mahasiswa UNED, mahasiswa UNMU, dan seterusnya. Repot masuknya kemana. Jadi harus lengkap. Klasifikasi kalau tidak lengkap, salah. Jadi klasifikasi itu harus lengkap. Hukum klasifikasi yang ketiga itu harus lengkap. Jadi seperti contoh yang pertama itu. Ya, demikian penjelasan saya tentang jenis-jenis dan hukum-hukum klasifikasi di dalam logika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.